Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abdul Kurniawan dengan NIM 2122615. Di sini saya akan mendemokan atau sedikit menjelaskan tentang proyek UAS saya dengan mata kuliah Jaringan Komputer Lanjutan dengan dosen pengampu yaitu Pak Stefanus Eko Prasetyo, Eskom MMSI. Nah, di sini saya diminta untuk mendesain sebuah perusahaan dengan 3 gedung dan 5 lantai di setiap gedungnya. Nah, di sini saya menggunakan kriteria 6 switch dan 1 router. Nah, di sini ada yang pertama itu switch main yang menyambung ke router dan ke switch distribusi. Dan di sini ada switch distribusi yang menyambung ke setiap switch departemennya, yaitu yang pertama itu ada switch manajemen, switch pemasaran, akuntansi, dan yang terakhir itu switch IT. Nah, di sini untuk mengkonfigurasikannya saya menggunakan router EGRP. Di sini untuk VLAN-nya sudah ditentukan di soal UAS saya oleh dosen saya, yaitu VLAN 10, VLAN 20, VLAN 30, dan VLAN 40. Untuk VLAN 10 itu manajemen, VLAN 20 pemasaran, VLAN 30 itu akuntansi, dan yang terakhir itu VLAN 40 yaitu IT. Nah, di sini saya sudah membuat IP address-nya dengan VLAN 10 itu yaitu manajemen dengan VLAN 172.16.3.124, VLAN 20 pemasaran dengan IP 172.16.10.6.124, dan VLAN 30 akuntansi 172.16.9.1/24. Yang terakhir itu VLAN IT dengan IP 172.16.12.1/24. Nah, di sini saya menggunakan IP dengan kelipatan 3, yaitu 3, 6, 9, 12, dan seterusnya. Nah, untuk VTP-nya di sini saya menggunakan VTP server untuk switch main untuk yang menyambung ke router dan switch distribusi, dan version 2 VTP version 2, terus VTP domain nama saya yaitu abil.com, lalu VTP password. Password ini opsional saja, kalau mau dibuat juga nggak apa-apa, nggak dibuat juga nggak masalah. Jadi ini tergantung kita aja kalau mau dibuat. Di sini saya buat yaitu VTP password build 123. Nah, itu passwordnya. Tadi di sini VTP server dan di sini VTP client dan departemen lainnya sama. Yang server cuma di sini karena dia menyambung ke router untuk ke gedung-gedung lainnya. Untuk menyambung ke switch-switch ini juga. Nah, sekarang saya akan langsung mengkonfigurasinya di dalam routernya. Di sini saya sudah mengkonfigurasi di semua gedungnya, jadi saya akan coba dengan masuk dulu ke enable atau kita ketik n, lalu kita ketik config terminal, confter, kita enter. Kita bisa ngeceknya dengan do show run. Nah, di sini saya membuat dengan IP DHCP pool VLAN 10. Ini dia VLAN 10, itu VLAN manajemen. Lalu kita enter, kalau kita ketikkan network 172.16.0.255.255.255.0, lalu kita enter dan kita ketik default router. Kita masukkan IP-nya 172.16.3.1. Dapat dari mana IP address-nya ini? Yaitu dari VLAN 10. Sama seperti VLAN 10, yaitu 172.16.3.1. Sama seperti VLAN 10. Lalu ya lanjut ke VLAN
20, yaitu IP DHCP pool VLAN 20. Lalu kita enter network 172.16.6.0.255.255.255.0. Lalu kita enter lalu ke default router 172.16.6.1. Itu sama dengan VLAN 10 IP address-nya ya. Lalu ke IP DHCP VLAN 30. IP DHCP pool VLAN 30, lalu kita enter network 172.16.9.0. 255.255.255.0. Lalu kita enter dan kita lanjut ke default router 172.1.16.9.1. Lalu kita enter lagi, yang terakhir itu VLAN 40 IT, yaitu IP DHCP pool VLAN 40. Kita enter lalu masuk ke network 172.16.12.0 255.255.255.0. Lalu enter dan masuk ke default router. Kita ketik default router, masukkan IP-nya 172.16.12.1. Itu untuk VLAN IT. Nah, itu sudah mengkonfigurasikan router gedung A, itu yang pertama itu. Lalu kita exit, itu untuk menyimpannya bisa kita end dulu, lalu kita ketik WR, baru kita enter. Oke, lanjut ke switch main. Nah, di sini juga saya sudah konfigurasikan semuanya. Di sini masuk dulu ke enable, baru config terminal, baru kita ketik di sini VTP. Kita masukkan ini VTP mode server. VTP mode server. Kita enter. Baru kita ketikkan VTP version 2. Nah, kita enter lagi. Baru kita ketik VTP domain. Nama saya habil.com. Baru kita enter lagi. Lalu yang terakhir itu VTP password. Kita ketik VTP password dan masukkan passwordnya bil123. Lalu kita enter. Nah, selanjutnya kita ke untuk mengecek domain VTP ini bisa dengan, kalau sudah kita ketik yang tadi, bisa kita cek dengan do show VTP status. Nah, di sini dia sudah muncul, yaitu VTP domainnya Habil, terus ini VTP server. Lanjut kita ke VTP, kita lanjut ke konfigurasi kabelnya. Nah, di sini konfigurasi kabelnya itu dengan kita ketik int fa 0/1. Kenapa fa 0/1? Karena di sini kita ingin mengkonfigurasinya fa 0/1 dulu. Nih, di sini ada fa 0/1, baru kita enter. Kita ketik switch port mode trunk. Lalu kita enter. Lalu kita ketik switch port trunk allowed VLAN all. Kita enter lagi. Oke, lalu kita lanjut ke fast ethernet 2. Nih, sambung buat ke distribusinya. Kita bisa lakukan dengan sama int fa 0/2, enter switch port mode trunk, enter switch port trunk allowed VLAN all. Nah, sama baru di sini kita harus membuat VLAN-nya ini dulu. Nama-nama VLAN ini bisa menggunakan teks dulu ini, kita bisa ketik VLAN 10, baru kita enter, baru kita ketik name-nya. Name VLAN 10 berapa? Manajemen. Nah, VLAN 10 itu manajemen, baru kita enter. Sama juga seperti VLAN
10 itu. Untuk VLAN 20 yaitu kita ketikkan dulu VLAN 20, baru kita enter. Dan lanjut lagi kita ketik name apa VLAN 20 itu. VLAN 20 itu pemasaran. Nah, baru kita enter lagi. Seterusnya begitu, itu VLAN 30 dan VLAN 40. Dan kalau untuk mengeceknya kita bisa cek dengan do show VLAN. Nah, ini dia. Sudah muncul. VLAN 10 itu manajemen, VLAN 20 itu pemasaran, VLAN 30 itu akuntansi, dan VLAN 40 itu IT. Nah, di sini sudah muncul untuk VLAN untuk nama-nama VLAN-nya. Itu kita konfigurasi di switch main. Baru untuk menyimpan codingannya semua sama seperti di router itu kita end dulu. Baru kita ketik WR dan kita enter. Dia bakal tersimpan. Nah, kita exit saja. Kita lanjut ke distribusi. Oke, di sini kita memakai VTP mode client. Kita masuk ke enable, baru kita ke config terminal, kita enter, baru kita masukkan VTP mode client. Nah, kita enter, baru kita masuk ke VTP domain. Kita enter lagi. Oh, domainnya nama saya habil.com. Enter, lalu masukkan passwordnya, VTP password. Nah, bills, masukkan passwordnya bills.com. Enter. Nah, sudah kita masukkan VTP. Ya, kita sudah setelah masukkan VTP-nya semua, lalu kita lanjut ke sambung kabelnya agar bisa tersambung ke setiap departemennya, yaitu dengan INT FA0/1. Nah, ini 1 ya. Baru kita enter, baru kita sama seperti di main tadi, switch port mode cerang, kita enter, baru kita switch port cerang aloed VLAN AL. Kita enter lagi ini, lalu kita lanjut ke flash ethernet 2 sama INT FA0/2. Enter, yaitu kita lanjut lagi ke switch port mode terang, enter, lalu kita ke switch port terang aloed VLAN AL, enter lagi. Nah, setelah itu karena di sini ada 3, jadi kita mengkonfigurasinya tiga-tiganya agar bisa tersambung juga ke bawah sini. Lalu kita masuk ke INT FA0/3. Enter, sama juga switch port mode terang, baru kita enter, switch port terang aloed VLAN AL. Nah, ini kita enter. Oke, setelah mengkonfigurasikannya semua, langsung kita end. Enter, lalu kita save. Oke, itu bakal tersave. Setelah mengkonfigurasikan switch distribusi. Lalu sekarang kita lanjut ke switch manajemen. Sini juga ada sedikit perbedaannya sama switch distribusi ini. Coba kita langsung praktekkan. Kita masukkan enable config terminal, enter, baru kita masukkan VTP juga, VTP mode client, karena dia sudah di departemen lainnya. Kita pakai mode client agar tidak perlu repot-repot mencoding IP address VLAN-VLAN-nya. Kita enter, terus VTP domain, nama saya itu habil.com, enter. Nah, di sini kita bisa masukkan VTP password. Nah, ini passwordnya satbil123. Nah, kita enter. Nah, setelah ini
Untuk mengeceknya bisa pakai do VTP status untuk mengecek apakah sudah terdeteksi untuk VLAN untuk VTP-nya. Lanjut, kita ke konfigurasi kabelnya. Ini fast Ethernet 0, nggak ada yang lain lagi tuh. Dia cuma satu, jadi kita konfigurasinya cuma satu saja dengan INT FA 0/1. Enter, switch port mode terang. Enter, switch port terang alloyed VLAN out. Enter. Nah, setelah itu kita exit. Kita perlu menyambungkan switch ini ke setiap PC-PC-nya dengan menggunakan codingan INT range FA0/2-5. 2-5 ini dari mana? Ya, 2-5 ini dari fast Ethernet setiap PC-nya, yaitu bisa kita lihat dari sini. Ini ada 2, 3, 4, dan 5. Jadi kita masukkan di sini INT range fast Ethernet atau FA0/2-5. Nah, kita enter. Baru di sini kita ketik switch port mode access. Nah, kita enter lagi. Baru kita masukkan switch port VLAN switch port access VLAN 10. Dari mana VLAN 10 ini? VLAN 10 ini yaitu VLAN manajemen, karena kita mengkonfigurasikan switch manajemen ini, jadi kita masukkan VLAN 10 biar dia PC-PC-nya terakses gitu. Jadi kita enter, baru kita end. Karena sudah selesai kita end, baru kita save. Dia bakal terkonfigurasi di setiap PC-PC-nya tersambung. Kita di sini kita ketik WR untuk menyimpannya. Nah, di sini kita akan lanjut ke switch pemasaran. Nah, di sini juga agak sedikit panjang codingannya, yaitu dengan menggunakan sama seperti ini. Kita perlu coding 3 fast Ethernet ini, konfigurasi 3 fast Ethernet ini agar bisa tersambung ke akuntansi dan IT. Kita enable config terminal, kita enter sama VTP mode client, baru VTP domain, nama saya itu habil.com, baru passwordnya VTP password, passwordnya itu bil123, kita enter. Nah, setelah itu kita lanjut langsung ke INT FA0/1. Nih, kita dari sini dulu ke atas ini, kabel atas FA0/1, baru switch port mode terang. Kita enter, lalu kita ke switch port terang alloyed VLAN AL. Nah, kita enter. Lalu kita lanjut lagi ke INT FA0/2. Kita enter, ini dia kabel fast Ethernet 2. Lalu sama switch port mode terang, enter, lalu kita ketik switch port terang alloyed VLAN AL, enter. Lanjut lagi ke internet yang terakhir, INT FA0/1/3. Nah, di sini kita enter dulu, lalu kita ketik switch port mode terang. Kita enter. Nah, di sini kita bisa lanjut dengan switch port terang alloyed VLAN AL. Nah, kita enter. Setelah kita mengkonfigurasikan kabel-kabelnya, sekarang kita mengkonfigurasikan
switch ini ke PC-PC-nya. Dengan exit dulu, lalu kita ke int range FA0/4-7. Kenapa 4-7? Karena di sini kabelnya itu fast Ethernet. Nih, oh tidak nampak. 4, 5, 6, dan 7. Nah, di situ makanya di sini kita ketik 4 dan 7, lalu kita enter. Baru kita ketik nt range FA0/2 sampai 4 sampai 7. Nah, kita enter. Lalu kita masuk ke switch port mode akses. Enter. Lalu kita masuk ke switch port akses VLAN 20. Nah, kalau masih bingung kenapa kita buat VLAN 20 di sini, karena di sini dia switch pemasaran. Nah, di sini saya buat switch pemasaran. Di sini switch pemasaran itu VLAN-nya sudah ditetapkan 20. Jadi kita bikin di sini VLAN 20. Kita enter. Nah, itu sudah selesai, baru kita end dan kita save. Dia bakal terkonfigurasi, tersimpan. Dia bakal sudah bisa PC-PC-nya terhubung ke switch-nya. Kita exit saja. Sebelum kita lanjut ke switch akuntansi, di sini saya akan memberitahu sebelumnya ini semuanya bakal merah karena belum dikonfigurasi. Ini karena sudah saya konfigurasi semuanya, dia jadi hijau. Nah, di sini PC-nya ini bisa kita cek sudah terhubung ke IP-nya, ke switch-nya atau belum. Kita bisa masuk ke PC, kita langsung masuk ke desktop dan kita ke IP address. Nah, di sini kenapa DHCP? Karena diminta DHCP. Seharusnya di sini dia udah tersambung ke IP yang kita buat tadi di switch management. Itu switch management itu 172.16.3.1. Nih, sama seperti itu. Jadi ini sudah tersambung ya. Nah, itu sama semuanya. Kita bisa ngeceknya di sini juga. Ya, di sini dia sama. Di sini juga kita cek apakah dia sudah tersambung. Sudah. Ya, karena saya sudah mengkonfigurasikan semuanya IP-nya. Nah, sudah tersambung ini. Sama kita bisa cek di sini juga di PC-PC switch pemasaran dan kita lanjut ke switch akuntansi. Sama juga kita enable dulu config terminal, baru kita masuk ke VTP mode client. Enter VTP domain, nama saya habil.com. Enter lagi, lalu kita ke VTP password bills 123. Nih, kita enter lagi. Nah, setelah itu kita masuk ke int fa 0/2/1 seharusnya nih. Nah, tuh fast Ethernet 1. Oke. Sini kita masuk ke int fa0/1. Kita enter. Lalu kita switch port mode terang. Kita enter. Switch port terang alloyed VLAN all. Nah, nih. Ini jadi ini cuma satu saja karena dia di sini kabelnya yang menyambung ke switch pemasaran cuma ini saja yang menyambung kabelnya. Lalu kita masuk ke untuk menyambung mengkonfigurasi ke PC-PC-nya. Dengan exit dulu.
Lalu kita masuk ke int range FA 0/2 sampai 5. Nah, ini sama seperti switch pemasaran, dia dari 2 sampai 5. Nah, ini fast Ethernet 2, 3, 4, dan 5. Nah, baru kita enter. Baru kita masuk ke switch port mode terang. Kita enter. Baru kita masukkan switch port mode akses kalau di sini akses. Nah, enter, baru kita ke switch port akses VLAN 30. Nah, sama juga ini karena dia switch akuntansi, jadi di sini akuntansi itu VLAN 30. Nah, di sini kita ketik VLAN 30. Sudah selesai, itu kita bisa end. Baru kita WR. Kita untuk mengesave-nya itu bisa kita ketik WR. Dan kita bisa mengecek ini dia sebelumnya merah. Nah, kita bisa tunggu beberapa detik, dia bakal berubah jadi hijau. Dan kita bisa masuk ke PC-nya, lalu kita ke desktop, lalu kita ke IP konfigurasi. Nah, di sini awalnya statik, kita pencet ke DHCP karena diminta DHCP. Baru kita cek apakah IP-nya sudah terkoneksi apa belum ke switch-nya itu. Di sini kan diminta VLAN 30 akuntansi itu 172.16.9.1. Nah, dia sudah terkonfigurasi di sini. Itu bisa kita cek di semua PC-PC-nya. Ini kita cek satu-satu, desktop, IP ini, IP konfigurasi, baru kita ke DHCP dan IP-nya sudah terkoneksi. Kita cek lagi satu lagi, DHCP, nah sudah terkoneksi juga. Desktop, IP konfigurasi, baru ke DHCP-nya. Nah, sudah terkoneksi semuanya, lalu kita akan lanjut lagi ke switch IT. Nah, di sini switch yang terakhir kita konfigurasi di gedung A. Kita masuk ke enable config terminal, baru kita ke VTP mode client. Kita enter VTP domain habil.com. Kita enter, baru masukkan passwordnya, VTP password bills 123. Ya, enter. Nah, sudah. Lalu kita lanjut lagi, kita konfigurasi kabelnya yang menyambung ke pemasaran. Pemasaran. Nah, di sini kita masuk ke INT FA0/1. Nih, fast Ethernet 1. Kita enter, baru kita ke switch port mode terang. Kita enter, lalu kita ketik lagi switch port terang allowed VLAN all. Kita enter. Nah, sudah, lalu kita exit. Kita sekarang mengkonfigurasi PC-PC-nya lagi. Itu sudah mengkonfigurasikan kabel dari kabel switch IT ke switch pemasaran. Lalu kita masuk ke INT F range FA0/2 sampai 5. Nah, sama juga dia 2 sampai 5 itu PC-nya. Fast Ethernet-nya di sini kita bisa melihat ini Fast Ethernet 02, Fast Ethernet 03, 04, 05. Jadi di sini 2 sampai 5. Kita enter, kita minta akses dengan switch port mode akses. Nah, kita enter, lalu kita ketik switch port akses VLAN 40. Ini VLAN switch IT yaitu VLAN 40. Nah, kita enter, sudah selesai. Kita ketik N dan lalu kita save WR agar codingannya tidak hilang. Nah, setelah saya mengkonfigurasikan semua gedung-gedung ini, semua di setiap lantai dan di 3 gedung ini, kita bisa mencoba ping
kita kirim pesan dari dalam gedung, dari gedung A ke gedung B, dari gedung A ke gedung C. Dan kita akan mencobanya dengan ngeping dari gedung A ke gedung C juga. Itu juga sebaliknya. Kita akan mengeceknya terlebih dahulu. Kita coba ping, bisa ketik di sini atau kita bisa ketik P untuk ngepingnya. Kita coba dari eh, switch manajemen ke switch pemasaran. Dia percobaan pertama bakal pilot dan kita coba yang kedua kalinya. Nah, sukses. Sudah sukses. Kita coba lagi dalam gedung dulu. Dari switch akuntansi ke switch IT. Dia seperti tadi saya bilang, yang pertama bakal pilot, terus keduanya dia bakal sukses. Oke. Nah, sekarang kita bakal coba ke gedung B. Dari gedung A ke gedung B. Kita coba dari switch pemasaran ini ke switch pemasaran gedung B. Switch pemasaran gedung A ke gedung B. Dia sama, bakal pilot, baru kita coba lagi. Sukses. Oke. Boleh kita coba dari beda gedung. Misal dari gedung A ke gedung B ini dari switch akuntansi ke switch manajemen. Ya, pasti bakal pilot, baru kita coba lagi. Nah, sukses. Oke. Dari gedung A ke gedung B sukses. Coba kita dari gedung A ke gedung C. Gedung A ke gedung C. Dia bakal pilot dan kita coba lagi. Sukses. Oke. Dia sudah, berarti ini sudah terhubung dari semua gedung-gedungnya. Tapi sebelum kita bisa ngeping dari gedung A ke gedung B, ke gedung A, dari gedung A ke gedung C, itu kita harus mengkonfigurasikan router di setiap gedung-gedungnya agar bisa terkoneksi atau bisa mengirim pesan dari gedung A ke gedung lainnya. Nah, kita bisa mengkonfigurasikan terlebih dahulu yaitu dengan masuk ke routernya, baru kita ke CLI, baru kita ketikkan ya sama seperti sebelum-sebelumnya, kita masuk ke enable dulu, config terminal, baru kita masuk ke int se 2/0. Kenapa 2/0? Karena di sini dia serial 2/0. Nah, kita dapatnya dari kabel router, dari router A ke gedung, dari gedung A ke gedung B routernya. Itu dia SE02/0. Baru kita enter, baru kita ketik no shutdown. Nah, seperti ini. Baru kita enter. Lalu kita masuk ke IP address. Nah, IP address ini dari mana kita dapat IP address ini? Kita masukkan IP nih, IP yang ini dengan 10.10.10.1 255.255.255.252. Nah, itu IP address untuk serial 02. Lalu kita enter. Baru kita masuk ke router EGRP. Oh, kita exit dulu. Baru kita masuk ke router EGRP. Nah, EGRP 100, baru kita enter. Nah, di sini kita masukkan network. Nah, network kita masukkan IP address yang tadi, tapi dia di belakangnya 0. 10.10.10.0 255.255.252. Lalu di sini kita enter. Nah, baru kita masukkan network lagi. Network.
Nah, kita tap dia, lalu kita masukkan semua VLAN yang ada di setiap gedung itu dengan masukkan 172.16.3.0.255.255.255.0. Nah, seperti ini kita masukkan semua VLAN-VLAN-nya, itu VLAN 10, 20, 30, dan 40. Kita masukkan semuanya, tinggal kita ganti IP-nya saja. Misalnya VLAN 3, baru VLAN 6, VLAN 9, dan terakhir itu VLAN 12. Nah, ini kita enter. Sudah kita enter, lalu kita masuk ke no auto summary. Nah, ini kita enter dan sudah selesai, dan kita bisa end. Baru kita save WR. Nah, begitu untuk mengkonfigurasi gedung A agar bisa tersambung ke gedung B. Nah, kita lanjut ke gedung B. Cara mengkonfigurasikannya sama. Kita masuk ke enable config terminal, baru kita ke int se2/0. Baru kita no shutdown. Nah, baru kita masukkan IP address-nya. Berapa IP address-nya? Nah, itu IP address-nya. IP address itu 10.10.10.2 255.255.255.252. Nah, kita enter, baru kita masuk ke exit dulu, kita masuk ke router EGRP 100. Nah, kita enter, baru kita masukkan network. Masukkan lagi IP address-nya, tapi di belakangnya 0, 10.10.10.0 255.255.255.0. Nah, begini. Setelah itu, kita masukkan lagi semua IP address yang ada di gedung gedung B tersebut. Nah, yang ini. Nih, baru kita kayak gini. Network 172.16.15.0 255.255.255.0. Oh, benar? Ya, benar nih. Bila manajemen di sini gedung B nih 15. Jadi kita masukkan ke sini. Nah, baru kita enter dan kita tinggal ganti IP address-nya yang ini saja. 15, 18, terus 21, baru 24. Nah, kita enter. Setelah sudah masukkan semua VLAN-VLAN-nya, IP address VLAN-nya, baru kita no auto summary. Nah, kita enter, sudah selesai, lalu kita end. Kita end dan kita save dengan WR. Nah, begitulah cara mengkonfigurasikan yang gedung A, gedung B. Kita bisa exit, dan cara mengkonfigurasikan yang gedung C ini sama seperti gedung A. Caranya dengan enable config terminal, baru kita ke int se2/0. Tuh, 2/0. Baru kita enter, baru no shutdown. Nah, seperti itu, baru kita masukkan IP address-nya. Tadi di sini SE03 ini saya lupa masukkan IP address-nya. Seharusnya kita masukkan IP address yang ini. Sama seperti cara memasukkan di gedung A dan gedung B. SE02 ini IP address. Lalu kita masukkan berapa IP address yang gedung C ini 20.20.20.2. Nah, begitu 255.255.255.252. Nah, begini baru kita enter. Baru kita exit dan kita masuk ke router EGRP 100. Kita enter, baru kita masuk ke network-nya. Network yang pertama itu kita masukkan dulu 20.20.20.2
titik 0, 255, 255, 255, titik 0. Nah, begitu. Baru kita enter, dan setelah itu kita masukkan semua VLAN-VLAN yang ada di gedung C tersebut. Nah, ini 172.16.27.0. Nah, 255.255.255.0. Nah, begitu seterusnya. Sama juga seperti yang saya jelaskan sebelum-sebelumnya, kita tinggal mengganti IP address yang ini saja. 27, 30, 33, dan 36. Nah, setelah kita mengkonfigurasikan IP address VLAN-VLAN-nya itu, lalu kita no auto summary. Nah, seperti ini baru kita enter dan kita end. Sudah selesai. Karena sudah selesai, kita end dan kita save WR. Nah, seperti itulah cara mengkonfigurasi routing di setiap gedung-gedung yang saya buat ini. Nah, seperti itu. Cara mengkonfigurasi dari gedung A, gedung B, gedung C. Nah, setelah itu kita bisa ngeping seperti yang tadi saya lakukan. Cara ngepingnya ya tinggal klik ini atau klik P bisa. Kita ping dari PC switch management ke switch IT atau bisa ke gedung-gedung lainnya. Dari PC ke PC. Nah, di sini saya ingin mencoba ngeping dari command prompt atau biasa disebut CMD. Dari sini kita coba ping IP yang ini 2.16.3.1. Oke, coba kita ping dari gedung B, PC yang ini. Command prompt kita caranya dengan ketik ping IP address-nya berapa tadi? 172.16.3.1. Kita enter. Nah, caranya begini. Nah, sini bisa ya. Jadi berarti dia sudah terkoneksi antar masing-masing gedung. Dia jadi ini sudah bisa di ping. Nah, jadi mungkin segitu saja pendemoan pada project WS saya kali ini. Saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.